Salam, puji Tuhan. Selamat malam semua saudara yang kasih di dalam nama Yesus. Pada malam hari ini saya mencoba membagikan renungan, yaitu firman Tuhan bagi setiap kita, yang menjadi kekuatan, yang menjadi penghiburan bagi setiap kehidupan kita. Sebab kekuatan itu dan penghiburan itu hanya ada di dalam firman Tuhan. Puji Tuhan, ya. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kita berdoa. Apa yang baik dan bersyukur kepadamu Tuhan. Berterima kasih dalam kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, di mana saat ini kami boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selamanya, di mana sebentar hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu bersama dengan hamba-Mu, pengurapan Tuhan bersama dengan hamba-Mu, dan setiap umat Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang melihat dan mendengar siaran langsung saat ini. Kiranya Tuhan berkati mereka semua, berikan kekuatan, penghiburan bagi mereka. Bila mereka lemah, kuatkan. Bila mereka susah, hiburkan. Bila mereka sakit, sembuhkan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya, pada saat malam hari ini saya mencoba membagikan satu renungan firman Tuhan bagi setiap kita, yang terambil di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Bila firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Puji Tuhan. Ini satu firman Tuhan yang benar-benar menguatkan setiap hidup kita, menguatkan setiap pribadi kita, di mana dalam firman Tuhan ini mengatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Maka firman Tuhan berkata, Ia yang memelihara kamu. Ya, saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, di sini berbicara tentang kekhawatiran. Kalau yang namanya kekhawatiran, saya percaya bahwasanya setiap manusia mengalami hal yang demikian. Ya, siapapun dia, pasti dia mengalami yang namanya kekhawatiran dalam hidupnya. Sekalipun kekhawatiran setiap manusia berbeda-beda, akan tetapi yang pastinya manusia pasti memiliki yang namanya kekhawatiran. Tetapi saudaraku yang kasih, dalam hal ini jangan kita merasa takut, yang merasa bimbang, di mana dalam firman Tuhan mengatakan serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, Ia yang memelihara kamu. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, apapun yang menjadi kekhawatiran kita, apapun yang menjadi ketakutan kita, kita serahkan kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang menjamin, yaitu setiap kehidupan kita. Sebab Tuhanlah yang menjamin seluruh hidup kita, yang memelihara hidup kita, yang menjaga hidup kita. Makanya di dalam firman Tuhan yang mengatakan di dalam 1 Petrus pasal 5, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Siapa yang memelihara kita? Siapa yang memelihara saudara? Siapa yang memelihara saya dan kita semua? Adalah Yesus, Tuhan. Dialah yang memelihara seluruh kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Tuhan yang pelihara. Terkadang kita khawatir, terkadang kita takut. Ya, bagaimana keadaan yang sedang kita alami, bagaimana keadaan yang sedang kita hadapi saat ini. Baik itu masalah ekonomi, baik itu masalah keluarga, baik itu masalah istri atau suami di dalam rumah tangga, baik itu masalah penyakit. Itu kan termasuk kekhawatiran, ketakutan dalam hidup kita. Akan tetapi hari ini ada satu jawaban dalam setiap permohonan dan atau pergumulan kita, yaitu di dalam firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini ada satu jawaban, ada satu kekuatan, ada satu penghiburan. Ya. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 mengatakan serahkan segala kekhawatiranmu. Artinya bukan hanya satu
Masalah yang kita serahkan kepada Tuhan bukan hanya 2, bukan hanya 3, bukan hanya 5, tetapi semua. Ya, semua kekhawatiran itu. Ya, mungkin kita khawatir akan hari esok. Mungkin kita khawatir akan hari yang akan datang. Firman Tuhan mengatakan, serahkanlah. Ya, serahkan. Kita serahkan kepada Tuhan. Terkadang saudaraku, kita dalam hal menyerahkan, terkadang kita ragu-ragu. Ya. Terkadang kita khawatir. Sebab kenapa? Sebab kita tidak mempunyai iman yang kuat, iman yang kokoh. Ya, masih ada keraguan-raguan. Coba saudaraku, kalau kita serahkan kepada Tuhan, siapa yang mengambil alih masalah itu adalah Tuhan. Ya, Tuhan yang mengambil alih semuanya. Ketika kita benar-benar serahkan sama Tuhan. Ya, kalau benar-benar kita serahkan sepenuhnya untuk Tuhan, ini Tuhan masalah saya, ini pergumulanku, kita harus curhatkan sama Tuhan. Kita harus sampaikan kepada Tuhan. Jangan ada yang tersembunyi. Jangan ada yang kita sembunyikan, tetapi kita sampaikan. Setiap masalah, setiap pergumulan, kekhawatiran, kita sampaikan kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, kita coba lihat di dalam Matius. Ya, Matius pasal 11 ayat 28. Ya, ini sebuah kekuatan yang baru bagi setiap kita. Ya, Matius 11 ayat 28. Nah, beginilah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini satu ya yang sangat luar biasa kalau saya pikirkan, ya. Satu jaminan. Mari, Tuhan panggil, ya. Tuhan undang, mari. Setiap yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudaraku, apakah Tuhan itu tidak luar biasa? Apakah Tuhan itu tidak dahsyat? Apakah Tuhan itu tidak baik? Coba bayangkan dan coba perhatikan perkataan firman Tuhan ini. Marilah kepadaku setiap yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Ini adalah sebuah perkataan Tuhan. Ya, Dia memanggil, Dia mengundang kita. Siapa yang letih, siapa yang lesu, siapa yang berbeban berat, datang kepada Tuhan. Kita sampaikan kepada Tuhan. Ya, kita sampaikan dan kita curhatkan sama Tuhan. Ya. Sebab kenapa? Hanya Tuhanlah satu-satunya jaminan dan tempat jawaban dalam setiap kehidupan kita. Ya. Tidak ada tempat yang lain. Ya. Tidak ada tempat pengharapan yang lain. Sekalipun kita curhat kepada tetangga, sekalipun kita curhat kepada saudara paling dekat, orang tua kita, manusia terbatas. Manusia terbatas. Sekali lagi, manusia itu terbatas. Tetapi kita bangga mempunyai Allah yang tak terbatas kuasanya. Amin. Ya. Kita punya Tuhan yang tidak terbatas kuasanya. Coba bayangkan, perhatikan firman Tuhan. Mari kepadaku setiap yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu, yaitu kelegaan. Tuhan berikan, Tuhan anugerahkan kelegaan. Dalam segala masalah, dalam segala problema yang kita hadapi, dalam kesusahan yang kita hadapi, dalam apapun keadaan kita, baik keadaan buruk sekalipun, datang kepada Tuhan. Kepada Tuhanlah ada jawaban yang pasti. Kepada Tuhanlah ada jawaban yang benar. Kepada Tuhanlah ada jalan keluar dari masalah, dari pergumulan, dari segala apa yang kita hadapi saat ini. Hanya dari Tuhan jawabannya kepada kita.
Jangan takut saudaraku, ya. Jangan kita bimbang, ya. Sekalipun itu begitu berat, sekalipun itu begitu susah menurut kita sebagai manusia, ya. Terkadang kita sebagai manusia berkata, Tuhan, aku tidak sanggup, aku tidak mampu. Mengapa seperti ini? Kenapa seperti itu? Kenapa seperti tidak Tuhan pelihara? Ayo, saudaraku, perhatikan kembali dalam firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kemampuan, ya. Tidak melebihi dari kekuatan kita, tidak melebihi dari kemampuan kita. Tuhan tahu kok kemampuan kita. Tuhan tahu kekuatan kita. Tuhan tidak memperhadapkan masalah bagi kita melampaui kekuatan kita. Tidak mungkin, ya. Sebab Tuhan itu baik. Dia tahu setiap keadaan dan keberadaan kita. Makanya di dalam Yesaya 41 ayat 10, jangan takut. Jangan takut. Sebab kenapa? Tangan Tuhanlah yang memegang kehidupan kita, pribadi kita. Tuhan yang memegang. Bukan manusia yang memegang tangan kita, tetapi Tuhan dengan tangan kanan. Berbicara tangan yang kanan adalah tangan yang kuat, tangan yang paling kuat. Dia pegang kehidupan kita. Oleh sebab itu, tak perlu kita khawatir, tak perlu kita takut, tidak perlu kita susah, tidak perlu kita berduka. Apapun keberadaannya, kita harus kita syukuri dan kita harus kembali dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab di dalam firman Tuhan ada di situ jawaban-jawaban dalam setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Di dalam firman Tuhan di situ ada yaitu jawaban-jawaban dalam pergumulan yang kita hadapi, ya. Jangan kita takut. Firman Tuhan berkata, ya, di dalam Yohanes 14 ayat 18, aku tidak meninggalkan engkau seperti anak yatim piatu. Bayangkan saudaraku, Tuhan tidak meninggalkan kita seperti anak yatim piatu, seperti orang atau seperti anak yang tidak punya bapak dan tidak punya mama. Artinya dia selalu setia bagi kita. Dia selalu ada bersama kita, ya. Dia selalu ada bersama kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, ya. Dia tidak pernah melupakan kita. Oleh sebab itu, apapun yang menjadi kekhawatiran kita saat ini, hanya Tuhanlah jawaban bagi setiap kehidupan kita, ya. Hanya Yesus, ya. Hanya Yesus jawaban dalam hidup kita. Oleh sebab itu, masalah apapun yang kamu alami, baik itu sakit penyakit, baik itu pergumulan di dalam rumah tangga, baik pergumulan untuk masa depan, baik pergumulan untuk ekonomi dan sebagainya, firman Tuhan berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ialah yang memelihara kamu. Sebab Tuhanlah yang memelihara. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, mari serahkan kepada Tuhan apapun yang menjadi, yaitu pergumulan-pergumulan kita saat ini, apapun yang menjadi beban kita, apapun yang kita minta sama Tuhan, kita mintalah. Sebab firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan. Puji Tuhan, firman Tuhan ini saya tidak perpanjang. Biar kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara dan saya. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan yang lemah, menghibur yang susah. Dan biarlah firman Tuhan ini yang sangat singkat ini, Tuhan yang memberikan pemahaman lebih dalam lagi, Tuhan yang memberikan lagi pengertian lebih dalam lagi, supaya kita dalam mendengarkan firman Tuhan tidak menjadi sia-sia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Sebelum saya mengakhiri firman Tuhan ini, siaran langsung ini, saya mau berdoa untuk kita semua. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu Tuhan, kami datang mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah menguatkan kami, di mana hari ini memberikan satu kekuatan yang baru bagi kami,
di mana firman-Mu mengatakan jangan khawatir. Dan bahkan Tuhan, saat ini kami serahkan dalam tangan Tuhan seluruhnya yang menjadi kekhawatiran kami, ketakutan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa buat setiap umat-umat Tuhan yang melihat dan mendengarkan siaran langsung ini, siapapun dia Tuhan, dari manapun, sekalipun kami kenal dan tidak kenal, kami berdoa di dalam nama-Mu, di dalam nama Yesus, berkati mereka yang ada dalam pergumulan, dalam masalah, dalam segala apapun keadaan, keberadaan mereka. Bila mereka sakit, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan di dalam nama Yesus. Berkati semua umat-umat Tuhan di seluruh Indonesia ini, bahkan dimanapun Tuhan. Kiranya Tuhan penyertaan-Mu, berkat-Mu mengalir dan memberikan dan menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Meteraikanlah firman bagi setiap kami yang mendengar, biar kiranya kami boleh kuat dan boleh kami tetap mengucap syukur dan tetap mengenalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati. Salam.